Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pengenalan media pembelajaran aplikasi Scratch yang berjudul Please Direct Me pada materi bentuk penyajian fungsi. Nah, sebelum teman-teman mengenal lebih jauh nih tentang games ini, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Fitria Librianti dengan NIM 2004413 dan rekan saya Elisa Nurfitri dengan NIM 2007375 dan kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, selanjutnya boleh nih dijelasin Kak Elisa apa itu games Please Direct Me ini? Boleh. Jadi, permainan atau games Please Direct Me ini adalah permainan yang berisi konsep dan latihan soal mengenai materi bentuk penyajian fungsi pada jenjang SMP kelas 8. Nah, dalam games ini kita akan bermain, berlatih soal dan belajar dalam games labirin, ular, dan seret box jawaban. Nah, games ini merupakan salah satu tugas mata kuliah multimedia pendidikan matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Eyus Sudihatini dan Ibu Dewi Rahmatin MSI. Sekian Kak Fitria mengenai penjelasan games yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Elisa sudah menjelaskan mengenai games Please Direct Me ini. Oke, langsung saja kali ya kita coba permainannya, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Halo, selamat datang di ruang belajar. Silakan tekan tombol selanjutnya. Lalu kita klik tombol next-nya ya. Nah, pada layar ini merupakan perkenalan dari pemandu dan kreator-kreator dari games ini. Perkenalkan, aku Robi. Aku akan menemani kalian selama bermain di ruang belajar ini. Sebelum lanjut, kenalan dulu yuk dengan kreator-kreator kita. Halo, aku Fitria Librianti. Halo, aku Elisa Nurfitri. Nah, pada ruang belajar kali ini, kita akan mempelajari macam-macam bentuk penyajian fungsi. Setelah belajar, kalian akan ditantang untuk menjawab latihan. Yuk, kita mulai! Lalu kita klik tombol start yang berwarna merah ya. Siapa namamu? Nah, pada bagian ini, kita diminta untuk memasukkan nama, kemudian klik tombol enter. Are you ready? Lalu, untuk yang pertama, kita pilih menu belajar yuk terlebih dahulu ya, untuk memahami materi bentuk penyajian fungsi. Apakah sobat tahu manfaat kita belajar fungsi untuk apa? Coba direnungkan sejenak, kira-kira untuk apa ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya fungsi dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan nih sobat. Contohnya seperti permasalahan tarif taksi tersebut. Sebuah perusahaan taksi menerapkan ketentuan untuk tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Untuk yang pertama, dapatkah sobat menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Nah, bagaimana rumus fungsinya ya? Lalu kita klik tombol next. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi, terlebih dahulu perlu memahami bagaimana cara-cara untuk menyajikan suatu fungsi. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Selanjutnya, setelah kita menyimak permasalahan fungsi, kemudian kita klik tombol next untuk lanjut ke submateri yang ada di bentuk penyajian fungsi ini. Nah, pada bagian ini terdapat 5 macam bentuk penyajian fungsi yang akan kita pelajari satu persatu ya.
Yang pertama adalah himpunan pasangan berurutan. Lalu, mari kita klik. Sobat, lihatlah suatu relasi di atas. Apakah kamu bisa menentukan daerah hasilnya? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Kita lihat terlebih dahulu himpunan P sebagai daerah asal. Apakah sudah? Yuk jawab pertanyaan Robi. 1 adalah setengah kali dari. Lalu di sini teman-teman dapat menginput jawaban dari pertanyaan Robi, lalu mengeklik tombol enter ya. Jawabanmu benar, 2 adalah setengah kali dari. Jawabanmu benar, 3 adalah setengah kali dari. Kurang tepat, jawaban yang benar adalah 6. 4 adalah setengah kali dari. Jawabanmu benar, 5 adalah setengah kali dari. Jawabanmu benar. Hore, kita telah mengetahui daerah hasil atau range dari relasi fungsi tersebut. Lalu bagaimana penyajian fungsi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan ya? Inilah bentuk penyajian fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Setelah selesai kita menyimak bentuk penyajian materi yang pertama, yaitu himpunan pasangan berurutan, kemudian kita klik tombol back untuk kembali ke menu materi dari bentuk penyajian fungsi. Selanjutnya, untuk bentuk penyajian fungsi yang kedua, yaitu diagram panah. Lalu mari kita klik. Nah, dengan soal yang sama, kira-kira bagaimana ya jika fungsi tersebut disajikan dalam diagram panah? Pertama, kita akan gambarkan domain himpunan P dan kodomain himpunan Q. Setelah itu, kita akan pasangkan setiap anggota dari domain ke kodomain yang memenuhi relasi setengah kali dari, sehingga 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 6, 4 dipasangkan ke 8, dan 5 dipasangkan ke 10. Dan inilah bentuk penyajian fungsi dalam diagram panah. Setelah selesai kita menyimak pada submateri bentuk penyajian fungsi yang kedua tentang diagram panah ini, lalu kita klik tombol back untuk kembali ke menu materi bentuk-bentuk penyajian fungsi. Selanjutnya kita beralih ke bentuk penyajian fungsi yang ketiga, yaitu persamaan fungsi. Lalu kita klik. Dengan soal yang sama pula, kira-kira bagaimana ya jika fungsi tersebut disajikan dalam bentuk persamaan fungsi? Nah, kita berawal dari himpunan pasangan berurutan yang tadi. Coba dicermati terlebih dahulu ya sobat. Jika anggota P disebut X dan anggota Q disebut Y, maka X sama dengan setengah Y. Nah, karena X sama dengan setengah Y, maka berapakah nilai Y-nya? Lalu masukkan jawabanmu pada pertanyaan Robi ya, kemudian klik enter. Jawabanmu benar. Dengan demikian, relasi fungsi tersebut dapat dibentuk menjadi persamaan fungsi di bawah ini. Nah, setelah kita menyimak bentuk penyajian yang ketiga ini mengenai persamaan fungsi, kemudian kita klik tombol back untuk kembali ke menu bentuk-bentuk penyajian fungsi. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke bentuk penyajian fungsi yang keempat, yaitu tabel. Nah, masih dengan relasi fungsi yang sama, bagaimana ya jika relasi fungsi tersebut disajikan dalam tabel? Nah, berikut ini adalah penyajian relasi fungsi berbentuk tabel. Yaitu dengan meletakkan anggota-anggota domain X di baris 1
dan range fx di baris 2. Lalu kita akan pasangkan setiap x dan range-nya pada kolom yang sama. Kita tulis x anggota domain pertama yaitu 1. Ketika x-nya 1, maka 1 adalah setengah kali dari 2. Maka kita tulis 2 sebagai y atau fx atau range di baris 2. Ketika x-nya 2, maka 2 adalah setengah kali dari 4, maka dapat ditulis 4 sebagai y atau fx atau range di baris 2. Seterusnya sampai domain yang kelima menghasilkan range 10. Nah, setelah selesai memahami bentuk penyajian fungsi tabel, kita akan klik tombol back untuk kembali ke menu materi-materi bentuk penyajian fungsi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk penyajian fungsi yang terakhir, yaitu grafik. Mari kita klik ya. Untuk relasi fungsi yang sama, bagaimana ya jika relasi fungsi tersebut disajikan dalam grafik? Maka kita dapat membentuk titik-titik dari pasangan berurutan fungsi tersebut. Tentukan absis atau x-nya 1 sehingga didapatkan ordinat atau y sama dengan 2. Lalu kita tentukan titik 1,2. Lalu yang kedua adalah tentukan x-nya 2 sehingga didapatkan ordinat atau y sama dengan 4. Sehingga kita bentuk titik 2,4. Seterusnya sampai kita bentuk absis atau x-nya 5 sehingga didapatkan ordinat atau y sama dengan 10. Lalu titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk suatu garis, maka terbentuklah penyajian fungsi tersebut berbentuk grafik. Wah, kita sudah selesai mengenali bentuk-bentuk penyajian fungsi. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap berlatih soal? Sampai jumpa lagi di ruang berlatih. Setelah kita selesai memahami bentuk penyajian fungsi grafik, selanjutnya ada tombol next nih, kita harus klik. Setelah itu, kita akan mengetahui solusi dari permasalahan taksi dengan mengklik tombol next tadi. Setelah kita mempelajari kelima cara bentuk penyajian fungsi, sekarang mari kita menyimak kembali permasalahan tarif taksi tadi ya. Lalu kita klik next. Sebuah perusahaan taksi menerapkan ketentuan untuk tarif awal Rp6.000 dan tarif setiap kilometer Rp2.400. Yang pertama, dapatkah sobat menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp80.000? Kemudian klik next lagi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan dicari persamaan fungsi atau rumus fungsi dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya untuk 10 km sama dengan Rp6.000 ditambah Rp2.400 dikali 10. Biaya untuk 15 km sama dengan Rp6.000 ditambah Rp2.400 dikali 15. Dan biaya untuk 20 km sama dengan Rp6.000 ditambah Rp2.400 dikali 20. Jika BX merupakan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan taksi sejauh X meter, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan berikut. BX sama dengan Rp6.000 ditambah Rp2.400 dikali X. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, berapa jarak yang ditempuh jika tarifnya Rp80.000? Karena BX merupakan besar biaya, maka Rp80.000 ini adalah BX. Lalu kita akan masukkan ke rumus BX sama dengan Rp6.000 ditambah Rp2.400 dikali X. Sehingga Rp6.000 ditambah Rp2.400 dikali X sama dengan Rp80.000. Lalu kita kurangkan kedua ruas dengan Rp6.000 sehingga didapatkan Rp2.400 X sama dengan Rp74.000. Lalu kita bagi kedua ruas dengan Rp2.400 sehingga didapatkan X sama dengan 30,83. Dan selanjutnya, kita akan klik next untuk beralih
seperti soal mengenai materi bentuk penyajian fungsi. Nah, jadi di latihan U ini terdapat beberapa level, yaitu level 1 sampai level 3 yang harus teman-teman selesaikan. Nah, untuk itu kita masuk terlebih dahulu yuk ke level 1. Setelah kita mengklik level 1, kita akan masuk ke menu level 1 di mana akan muncul soal pertama. Are you ready? Simaklah pertanyaan berikut. Manakah contoh penyajian fungsi berbentuk tabel? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman bisa klik next untuk beralih ke menu game labirin untuk menjawab soal nomor pertama. Yuk, bawa aku ke jawabanmu. Jangan sampai menyentuh dinding hijau ya. Lalu bagaimana jawabnya? Jadi teman-teman bisa mengarahkan bola merah ke arah jawaban yang menurut teman-teman benar dengan panah-panah yang ada di keyboard. Ketika jawaban teman-teman benar, maka teman-teman akan diarahkan menuju pertanyaan yang selanjutnya. Sedangkan ketika jawaban teman-teman salah, maka teman-teman harus menjawab ulang pertanyaan yang sebelumnya. Manakah penyajian fungsi berbentuk grafik? Yuk, bawa aku ke jawabanmu. Jangan sampai menyentuh dinding hijau ya. Manakah penyajian fungsi berbentuk grafik? Yuk, bawa aku ke jawabanmu. Jangan sampai menyentuh dinding hijau ya. Manakah penyajian fungsi berbentuk himpunan pasangan berurutan? Yuk, bawa aku ke jawabanmu. Jangan sampai menyentuh dinding hijau ya. Nah, setelah kita menyelesaikan level 1, kita akan beralih ke level 2. Level 2 ini teman-teman akan bermain games ular, di mana kita akan terlebih dahulu melakukan percobaan games ular ini. Are you ready? Sebelum lanjut ke level 2, kita lakukan percobaan dulu ya. Let's go! Aku sangat lapar. Beri aku makan 5 buah saja ya. Jangan sampai mengenai pinggir dan landak. Aku sangat lapar. Beri aku makan 5 buah saja ya. Jangan sampai mengenai pinggir dan landak. Setelah teman-teman melakukan percobaan, maka teman-teman akan masuk ke pertanyaan pertama dari level 2 ini, yaitu dengan mengklik tombol next. Nah, setelah klik next, kita akan dihadapi dengan pertanyaan pertama. Diagram panah pada gambar di samping merupakan pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Maka daerah hasilnya adalah... Nah, coba sobat pikirkan bagaimana penyelesaiannya. Lalu tentukan jawabannya dengan mengarahkan ular pada jawaban yang benar.
Ketika jawaban teman-teman salah, teman-teman harus mengklik back untuk mengulang jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Diagram panah pada gambar di samping merupakan pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Maka daerah hasilnya adalah... Nah, coba sobat pikirkan bagaimana penyelesaiannya. Lalu tentukan jawabannya dengan mengarahkan ular pada jawaban yang benar. Ketika jawaban teman-teman benar, maka teman-teman dapat mengklik tombol next untuk beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x min 2 dengan daerah asal adalah a, elemennya min 2, min 1, 0, 1, 2. Yang manakah daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 3x min 2 dalam bentuk tabel? Bagaimana ya penyelesaiannya? Tentukan jawabannya dengan mengarahkan ular pada jawaban yang benar ya. Himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di samping adalah... Bagaimana ya penyelesaiannya? Tentukan jawabannya dengan mengarahkan ular pada jawaban yang benar ya. Selamat, kamu berhasil melewati level 3. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan level 2, maka teman-teman akan berlanjut ke level 3. Nah, pada level 3, teman-teman akan bermain seret box jawaban. Selanjutnya, mari kita klik tombol level 3. You ready? Berikut ini disajikan suatu fungsi f berbentuk tabel. Manakah bentuk penyajian persamaan fungsi yang tepat untuk fungsi tersebut? Seretlah jawabanmu ke daerah kotak soal ya. Berikut ini disajikan suatu fungsi f berbentuk tabel. Manakah bentuk penyajian persamaan fungsi yang tepat untuk fungsi tersebut? Seretlah jawabanmu ke daerah kotak soal ya. Ketika benar, maka teman-teman akan diarahkan menuju pertanyaan yang selanjutnya. Ketika salah, teman-teman harus mencari jawaban-jawaban yang tepat benar. Fungsi H memetakan himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke himpunan bilangan real R dengan rumus Hn sama dengan 2n-1. Manakah di bawah ini yang merupakan daerah hasilnya? Seretlah jawabanmu ke daerah kotak soal ya. Suatu fungsi disajikan dalam diagram panah seperti gambar di samping. Manakah bentuk penyajian dengan bentuk persamaan fungsi yang tepat untuk fungsi tersebut? Selamat, kamu telah menyelesaikan semua level. Selamat, kamu telah belajar dan berlatih mengenai bentuk penyajian fungsi bersama Robi.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Nah, kita sudah menyelesaikan level 3, maka dari itu berarti kita sudah menyelesaikan semua level dari level 1, 2, sampai 3 di menu latihan You ini. Tidak terasa, bermain dan berlatih soal kita pada Games Please Direct Me ini telah berakhir. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba soal-soal latihan pada bentuk penyajian fungsi ini, bisa klik link di deskripsi ya. Nah, sekian penjelasan mengenai program aplikasi Scratch dengan materi bentuk penyajian fungsi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.